warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara, stambuk D101-20010 dan dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia saya yaitu Bapak Kusnandianto Abbas, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas poin-poin penting sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda itulah, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia juga lahir dari bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu diajukan sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu merupakan lingua franca. Bahasa Indonesia adalah salah satu kebanggaan nasional kita. Sebab sangat jelas tanpa adanya bahasa Indonesia itu, kemerdekaan tidak akan tercapai dan persatuan bangsa tidak akan pernah tergalakkan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perdagangan. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana, serta semakin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Selain itu juga, bahasa Melayu yang dipakai di daerah-daerah di wilayah di Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah setempat. Bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa. Selain itu juga, perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu sendiri di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia yang sangat tinggi. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang kita ketahui sebagaimana penjelasan terdahulu memiliki banyak rintangan dan kendala untuk mewujudkan menjadi bahasa pemersatu bahasa nasional. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu untuk membina dan mempertahankan bahasa Indonesia ini agar tidak mengalami kepelosokan dan bisa dipergunakan dengan baik oleh pihak luar dan bangsa lain. Baik, cukup sekian poin-poin penting tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang saya bawakan hari ini. Lebih dan kurangnya, saya meminta maaf kalau cara saya menyampaikan kurang jelas atau kurang detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.